Kita masuk yang kelima, itu periode ketiga. Periode ketiga itu yang dimulai dari golongan 1A sampai dengan 8A. Kita lihat unsur-unsurnya. Golongan 1A Na, golongan 2A Mg, golongan 3A Al, golongan 4A Si, golongan 5A P, golongan 6A S, golongan 7A Cl, golongan 8A Ar. Ya. Lihat namanya di bawah. Natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon. Ya. Pada natrium, magnesium, dan aluminium ini, natrium, magnesium, aluminium ini termasuk logam. Sedangkan 4A ini termasuk semi logam. Ya. Sedangkan 5A, 6A, dan 7A ini non logam, itu PsCl, dan 8A itu Ar, argon, gas mulia, dengan termasuk ini logam, semi logam, non logam, dan gas mulia. Jadi lengkap dia pada periode yang ketiga. Ada logamnya, ada semi logamnya, ada non logam, dan ada gas mulia. Ya. Unsur periode ketiga ada 8. Kalau kita lihat pada sistem periode ataupun kita sebutkan pada konfigurasi elektron per kulit, itu nanti kulitnya berakhir pada M atau kulitnya K, L, dan M. Ini K itu 1, 2, 3. Jadi jumlah kulit ini menyatakan juga sebagai periode. Konfigurasi elektron dari masing-masing unsur berbeda. Hal ini akan menyebabkan bahwa sifat-sifat kimia yang berbeda itu pada satu periode, ya, karena beda periode dengan golongan, ya, sifat-sifatnya. Bagaimana sifat-sifat fisiknya? Kita mulai dari nomor atom. Lihat, yang dimulai dari Na yang memiliki nomor atom 11 sampai kepada air yang nomor atomnya 18. Ingat, nomor atom itu juga menyatakan jumlah elektron. Jadi dimulai 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya. Konfigurasi elektron, ya, untuk Na dan Mg itu masih berakhir pada subkulit S. Ya, lihat pangkatnya. Na pangkat 1, Mg-nya pangkat 2. Tetapi untuk yang mulai dari Al sampai kepada Ar sudah berakhir pada Sp. Ya, maka ada dikatakan blok S dan blok P, ya. Blok S berarti Na dan Mg itu. Golongan 1 dan 2, ya. Titik lele ataupun titik cair, dia mulai dari mulai dari sebelah kiri. Pada sistem periodik unsur-unsur kita mulai dari sebelah kiri ke kanan. Periode ketiga, lihat sistem periodik unsur-unsurnya, ya. Lihat dari Na 97,8, lihat sampai kepada argon, lihat harganya berkurang atau bertambah, semakin berkurang, ya. Di argon ini minus 184,2, ya. Ini ada perbedaannya antara Mg kemudian Al dan Sp, ya. Nanti kita bahas itu, ya. Kemudian titik didih, lihat dari kiri ke kanan, lihat ini hampir sama dengan titik lilin, semakin kecil, ya. Energi ionisasi, lihat energi ionisasinya dari kiri ke kanan semakin besar. Lihat harga paling besar di sana adalah Ar, ya. Kemudian jari-jari atom dari kiri kanan, lihat 1,57 itu Na. Kemudian lihat pada Cl 0,99. Ini. Kenapa di situ Ar tidak memiliki jari-jari atom? Ya. Karena kerapatannya, ya. Karena kerapatan inti terhadap elektron. Makanya ketika sukar bereaksi, itu golongan gas mulianya, ya. Lihat elektronegatifannya 0,9 dari kiri kanannya sampai kepada sel 3,0. Kenapa airnya tidak ada di sana?
karena dia tidak cenderung memberi elektron ataupun menerima elektron, atau tidak cenderung dia membentuk ikatan dengan unsur yang lain. Dia tunggal dia, ya, menyendiri. Oksidasi tertinggi, lihat Cl paling besar positif tuh 7, Na positif 1, lihat dari kiri kanan semakin besar, ya. Potensial reduksi, lihat dari 1 volt minus 2,71, lihat paling kanan Cl positif 1,36, berarti dari kiri kanan semakin besar bersama dengan oksidasi tadi, sesi tertingginya, ya. Kemudian bagaimana ikatan basa ataupun asam? Golongan ini 1A dan 2 atau Na dan Mg itu basa kuat. Mg-nya basa lemah. Ingat, sudah kita pelajari itu golongan 1A. Ya, bentuk basa paling kuat, ya. Kemudian Al bersifat amfoter, boleh dia bersifat asam dan boleh bersifat basa. Itu maksudnya amfoternya. Ikatan asam dan basa. Sedangkan Si asam lemah. Kemudian pada P juga termasuk asam lemah. Kemudian S itu asam kuat dan Cl-nya juga pembentuk asam kuat. Berarti dari kiri kanan semakin kuat asam, ya. Dari kanan ke kiri semakin kuat basa, itu kebalikannya. Atau semakin bersifat basa. Dari kiri kanan semakin bersifat asam, itu maksudnya, ya. Bagaimana pada suhu biasa? Dari titik lele dan titik didih kita dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur dari natrium sampai belerang, ya, berwujud padat, sedangkan klor dan argon berwujud gas pada suhu biasa. Boleh katakan pada suhu kamar, ya. Titik lele dan titik didih, dari natrium sampai aluminium, titik lele dan titik didih meningkat seiring bertambah kuatnya ikatan logam. Ingat, ikatan pada kelas 1, ikatan kimia termasuk juga ada di sana ikatan logam, ya. Karena bertambahnya jumlah elektron valensi. Silikon memiliki titik lele dan titik didih tertinggi karena silikon memiliki struktur kovalen raksasa. Ya, ini silikon, bentuk silikon struktur kovalen raksasa, di mana setiap atom silikon terikat secara kovalen pada 4 atom silikon lainnya, ya. Maka ini fosfor, lihat, fosfor, belerang, klor dan argon memiliki titik lele dan titik didih yang relatif rendah karena merupakan molekul non polar yang terikat dengan gaya van der Waals yang relatif lemah. Ya, ini ikatan-ikatannya, makanya dikatakan sana lemah. Gaya van der Waals bergantung pada massa molekul relatifnya. Semakin besar massa molekul relatif, semakin kuat gaya van der Waals. Akibatnya titik lele dan titik didih makin tinggi, ya. Massa molekul relatif ini, lihat, S8 lebih besar daripada P4, lebih besar dari Cl2 dan lebih besar dari Air. Maka dikatakan belerang memiliki titik lele dan titik didih lebih tinggi dari P4, Cl2 dan Ar2. Ya. Nih, energi ionisasinya. Secara umum, kita lihat energi ionisasi unsur periode ketiga dari kiri kanan meningkat. Kita lihat tadi pada tabelnya, ya. Akan tetapi energi ionisasi Al ini lebih rendah dari energi ionisasi Mg dan energi ionisasi S lebih rendah dari P. Lihat tadi tabelnya, lihat lagi balik tabelnya, ya. Nih, karena ini disebabkan oleh susunan elektron dalam orbital yang penuh atau setengah penuh. Ini akibatnya. Ini karena ada istilah dalam orbital yang dimilikinya penuh dan setengah penuh, yang memiliki stabilan yang lebih besar. Elektron dalam orbital dari atom Mg penuh sehingga lebih stabil, akibatnya energi ionisasi Mg lebih tinggi daripada Al. Itu dari Mg ke Ml, ya. Sementara Al itu berada tadi pada sebelah kanan, seharusnya lebih tinggi. Ya, Mg-nya rendah baru lebih tinggi Al. Tetapi karena ini struktur orbital atau elektron yang berada orbital itu yang dikatakan Mg penuh, berarti Al-nya ini tidak penuh, ya.
Dan elektron dalam orbital dari atom P setengah penuh. Ini dia juga dikatakan kalau setengah penuh dia dikatakan sudah stabil. Sehingga lebih stabil akibatnya energi ionisasi P lebih tinggi dari S. Ya, itu akibatnya.